Bang Hasan, tadi ada pernyataan ya bahwa pemerintah ini memancing. Benarkah demikian? Ya mungkin saya berbeda pendapat dengan itu. Pemerintah melihat sekarang memang ada entah siapa itu. Memang sudah ada yang ditangkap, tapi kan itu mungkin pelaku paling bawahnya. Sementara aktor intelektualnya masih ditelusuri. Dan kita memang kalau melihat berita-berita yang fear-mongering, berita-berita yang menebar ketakutan itu, memang merasa kok kayaknya memang ada yang tidak happy kalau misalnya Indonesia aman-aman aja. Memang ada yang mungkin nggak senang kalau misalnya Indonesia baik-baik aja. Sehingga harus disebarkan fear-mongering sedemikian rupa. Misalnya tidak ada aksi tapi dibuatkan berita seolah-olah ada aksi yang luar biasa dan kemudian berakhir tidak baik-baik saja. Itu yang diputar-putar terus-menerus. Tapi tidak hanya itu, ada juga sekarang beberapa hari terakhir kemudian pelintiran-pelintiran yang seperti disengaja. Misalnya omongan Menko Zulkifli Hasan yang dikutip satu baris saja dari penjelasan yang panjang lebar yang sebenarnya nggak ada tendensi apa-apa. Misalnya dipotong, ya kalau nanam padi nggak untung ya tanam sawit aja. Dan itu yang nyebar. Untuk kemudian menciptakan bullying massal juga terhadap Menko Zulkifli Hasan. Atau misalnya AI terhadap Kementerian Menteri Desa yang tiba-tiba dibuatkan video AI-nya, ya kami harap dalam sekian bulan, sekian tahun nanti setelah berdirinya KDMP, warung-warung terdekat tutup semua. Padahal itu video pakai artificial intelligence. Tapi yang mendapatkan respon kan yang begini-begini. Sementara klarifikasinya bahkan dibuatkan oleh media mainstream klarifikasinya. Dari Kompas misalnya membuatkan klarifikasinya. Ya buat orang nggak penting klarifikasi itu. Karena yang tadi yang sudah menyebar itu damage-nya sudah terlalu jauh. Karena memang berita buruk itu sekarang kecepatannya seperti kecepatan cahaya. Melesatnya sekian kali lebih cepat daripada berita yang benar dari sumber pertama. Dan yaitu tidak hanya sekedar fear-mongering sekarang, tapi usaha untuk memelintir ucapan-ucapan pejabat yang mungkin udah Ferry tadi bilang memancing. Nggak memancing, orang ngomongnya utuh kok, tapi kemudian dipotong-potong, kemudian memunculkan kemarahan. Seperti omongannya Menko Zulkifli Hasan yang dipotong satu baris, video artificial intelligence terhadap Menteri Desa, atau kemudian pelintiran opini yang ketika misalnya dari Kementerian Sekretaris Negara yang bilang ada war ticket untuk bisa hadir 17 Agustus di Istana, kemudian pelintirannya, oh segitunya ya Istana mencari uang pakai war ticket, ya, seolah-olah itu war ticket konser yang bayar, padahal hanya berusaha untuk rebutan tiket tapi masuknya gratis. Jadi ini tidak mudah karena ini kan dunia penuh disrupsi yang itu juga borderless. Batas-batas negaranya juga nggak ada. Kita nggak tahu nih pemainnya dari dalam atau pemainnya dari luar. Tapi satu hal yang bisa kita pahami adalah bahwa permainan-permainan seperti ini mencoba untuk mengaduk-aduk emosi, mencoba untuk menciptakan ketakutan, itu berasal dari orang-orang yang memang nggak pengen lihat Indonesia baik-baik aja. Kira-kira kayak gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.